Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Summa ila khadarati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Summa ila khadarati jami'il malaikatil muqarrabin wa ibadas shalihin. Summa ila khadarati awliyaillahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Khususan ya Allah ila awliyaillahi fi Indonesia wa nakhusu khususan awliyaillahi fi Lampung wa nakhusu khususan ila Allah Ta'ala wa nakhusu khususan ila syekhuna khususan ila farallahu lahu wa yuli darajati mu'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina gaitha karamatihim wa khususan ila khadrati abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ahli silsilatin nastaghfir lahum warhamhum salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Lillahi lana lahum al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila syami. Ra'yuhul ghanama utawi iku nerangaken angon ya, mengembala. Mengembala apa? Konam ya, binatang ternak itu kan umum, ada sapi, ada konam itu ya bahasa kerennya wedus kambing. Wasapratuhul ula ila syami. Wasabratuhu dan pergi atau berangkat sapa Nabi al-ula yang pertama ila Syami ke negeri Syam. Bab ini menerangkan tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul pernah ra'yahul ghanam, pernah ngangon kambing. Wasafratuhul ula ila Sam, pernah juga berangkat ke Sam yang pertama. Kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sigorihi, waktu kecilnya Nabi, yar'al ghanam, itu ngangon kambing. Li ahli Makkah,
kepunyaan keluarga besar atau orang-orang Mekah atau penduduk Mekah. Bi ujratin, kelawan upah, dengan upah. Ya'isu bi ujratin, kelawan upah, ya'isu minha, isah gitu kan ya. Jadi Nabi SAW waktu kecil dia pernah mangun kambing punya orang-orang Mekah. Kan kemarin diceritakan bahwa setelah ninggal ibunya, ninggal kakeknya, tinggal dengan pamannya. Pamannya juga orang yang kurang berada. Tapi lihat, baginda Nabi ngangon kambing, tapi jangan dilihat ngangon kambingnya, lihat nanti perjalanannya. Di setiap apa yang kita lakukan itu ternyata ada hikmah. Apapun bentuknya, kamu ngaji dimarahin, itu ada hikmah. Jangan kamu lihat marahnya itu ustadz guru itu. Ternyata beliau itu marah bukan berarti benci dengan santrinya, enggak. Tapi bagaimana kita berpikir keras untuk bisa untuk dapat ilmu itu. Maka sering itu guru-guru para ustadz ya ngomong, kamu enak, saya juga ngaji begini dulu. Itu hasilnya sekarang. Jadi jangan pundung. Apa pundung? Hah? Pundung itu ya apa ya? Ya kesel, gurunya galak gitu. Enggak gitu. Guru itu bagaimana kamu bisa untuk belajar lebih lagi biar ngerti, biar paham, biar ilmu itu dapat. Kalau sudah ilmu itu dapat ada pada diri kita, yang untung siapa? Orang semua yang untung gitu. Lihat baginda Nabi, waktu kecilnya beliau ngangon kambing, punya orang-orang Mekah, penduduk Mekah itu beberapa orang penduduk Mekah itu kambingnya diupah Nabi yang ngangon gitu. Walamma balagha at-tasi'ata min umrihi, walamma balagha lan nalikane wis teka wis tumeka sapa baginda Nabi atau umurnya Nabi at-tasi'ata ing apa itu? At-tasi'ah berapa? Tasi'ah 9. Min umrihi, saking umure Kangjeng Nabi, safaro ila Syami, saparo moko tindak lelungan atau berangkat ila Syami maring negara Sam. Ma'amihi serta pamannya, beserta pamannya. Siapa? Abi Thalib bin Abi Thalib. Untuk apa? Bitijaratin, untuk dagang. Di dalam riwayat ini diceritakan bahwa umur Nabi itu 9 tahun. Tapi riwayat lain menceritakan ketika pergi ke Sam yang pertama itu umur Nabi 12 tahun. Ada riwayat nanti kalau ada para ustadz yang menyampaikan 12 tahun umur Nabi itu pergi ke Sam. Tapi di sini dijelaskan umurnya 9 tahun. Itu kan ya. Walamma balagha tasyatul umri safar ila Sam, pergi ke negeri Sam untuk dagang dengan pamannya. Bayangkan 9 tahun atau 12 tahun baginda Nabi sudah jadi pedagang, sudah belajar dagang. Sudah belajar dagang. Sebelum dagang di bawah umur 12 tahun atau 9 tahun Nabi sudah usaha sendiri, sudah punya pekerjaan sendiri, sudah berusaha sendiri. Apa tadi? Nganggon kambing, mengembala kambing, upahan dengan orang.
Apa yang kamu lakukan umur 9 tahun sekarang? Nah, orang udah kuliah aja masih begini kamu orang kan? Itu. Tidak ada yang tidak bisa selama kita punya kemauan. Dan jangan berpikir saya tidak bisa, tidak mampu. Jangan berpikir, saya ini kayaknya nggak mungkin mau punya ini, mau punya itu. Allah itu maha kuasa. Yang penting dilandasi dengan syariat, usaha. Sama kamu ngapal itu, kayaknya saya nggak mungkin, kan dalam hati kamu dibisikin oleh setan itu. Wis Mas Eko, kayaknya nggak bisa kamu ini Mas Eko. Dalam hati nggak bisa 30 itu. Selama punya kemauan bisa, yakinlah bisa. Walaupun bertahap. Sesuatu yang kita raih itu bertahap. Naik tangga itu payah. 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga dan seterusnya. Yakinlah bisa. Lihat perjalanan baginda Nabi, orang sukses ya. Sosok yang sukses dunia akhirat, pemberi syafaat, diangkat menjadi rasul, menjadi nabi. Beliau pernah ngangon kambing, beliau pernah bantu dagang. Bawaannya ini jauh ke Sam ini. Satu riwayatnya itu, lihat, Sam itu dari Mekah ya, dari Mekah ke Sam itu berapa jaraknya? 1.500 km. Perjalanan saat itu belum ada Xenia, belum ada Avanza, belum ada Toyota, belum ada. 1.500 km antara Mekah ke Sam, kurang lebihnya ya. Nggak ada saat itu kendaraan yang pakai mesin. Beat nggak ada, Revo nggak ada, Mio nggak ada tuh. Perjalanannya naik onta. Safar ila Sami ma'ammihi, bersama dengan pamannya Abu Thalib, bitijaratin, untuk dagang. Maka jadi santri itu jangan kecil hati. Nggak punya modal Ustaz, gampang. Kemauan kamu aja yang diuji. Semua itu bisa jalan bisnis. Yang penting lihat prinsip Nabi, sifat Nabi, ditiru, dicoba. Maka Nabi itu kan sudah dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu uswah. Apa uswah? Suri tauladan, contoh yang baik. Bagaimana dagang Nabi? Nanti diceritakan dalam kitab-kitab sejarah yang lain. Itu paling tidak salah satunya sifat daripada Nabi, salah satunya ketika dagang, beliau ini jujur. Ya. Kalau sudah jujur itu, orang akan memberikan amanah kepada kita, orang akan percaya kepada kita. Tapi coba kalian, coba untuk tidak jujur. Sekali mungkin nggak ketahuan, 2 kali nggak ketahuan, setelah ketahuan nggak akan lagi orang itu ngasih amanah. Jadi jangan kecil hati itu. Apalagi sekarang enak dagangnya online ya, di status, di FB ya, di IG, di Twitter, banyak tuh. Dan nggak mesti produksi kita, produksi orang pun bisa kita dagangkan. Amanah, dagangnya yang benar gitu.
Jangan manipulasi data, jangan yang buruk dibilang bagus, itu nggak boleh. Saya pun dagang itu udah, ini mohon maaf kalau pakai hidup ya ini ya di ini saya apa mas Pak ya, ada ya live langsung kan, itu ada saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang tahu saya dulu dagang, ke pasar malam sama Pak D itu juga iya, itu kamu aja nggak tahu, tapi kita berusaha jujur. Nggak mesti, mohon maaf, kalau sudah orang percaya itu, ya, sudah percaya itu, nggak perlu lagi kita harus punya modal. Betul. Sampai orang itu, saya pernah, ini cerita lah ya, bermotivasi kamu orang punya barang, waktu itu hasil bumi, kopi lah gitu kira-kira ya, kopi apa lada itu. Karena kita itu berusaha untuk ya, usaha itu walaupun sedikit minta berkah gitu kan, itu banyak, itu kintalan, bisa 3-4 kintal dia punya barang itu, kopi misalnya. Harusnya kan kalau kita beli, harus kita bayar kan, bisa dengan nanti atau bagaimana, atau ini kalau dia udah amanah, apa kita sudah diberikan amanah, sudah percaya dia dengan kita, barang ini suruh dibawa dulu nggak apa-apa, itu bawa aja dulu ini Pak Rusdi, bawa dulu ini, ya udah ini kira-kira apa, ya udah sana berapa, paling enggak katanya kalau harganya ketemu ini nanti ada potongan bawa apa ongkosnya kan gitu. Kalau misalnya ada 3 kintal kopi itu, misalnya ini ya, kita tuh ditelepon, saya pernah ditelepon, terus dia ada ini kopi bis giling nih, saya datengin, wah berapa ini ya, kalau kemarin sih ini sekitar 17 misalnya gitu kan, sekitar 17.000, ada 3 kintal 17.000, bisa kurang nggak? Ya kira-kira kalau bisa jangan, ya udah atur aja gini, ini kalau minta 17, nanti kalau lebih saya iakan, kalau kurang saya ngomong harganya ini, itu dia minta 17, sampai kita bawa misalnya kena 17.500, berarti ada 500 rupiah, ya kan? 500 rupiah itu kecil, tapi ternyata yang kita bawa ini 3 kintal, sudah 150.000, 150.000 ongkos lah, taruh 50.000, dapatlah kita 100.000, tapi tanpa modal. Begitu ini kita bawa, dibayar, tuh kita bawa ke tempat yang punya, karena sudah dipercaya tadi. Kasihkan duitnya yang 17.000, 3 kintal kali 17.000 misalnya, ya kasihkan duitnya, ada sisa itu bayar yang untuk bawa tadi, sisanya punya kita, walaupun hanya 100.000, tapi itu yang namanya halal dan bisa berkah, manfaat. Kayak kamu orang banyak itu, nah gerobak kita itu yang di depan, kamu orang aja belum berpikir itu, ya kan? Ngaji jojong, nyantri jojong, sekolah jojong, kuliah jojong, punya usaha, nggak perlu pakai modal, gerobaknya sudah ada. Mau dagang apa? Bakso, si baksonya sudah disiapkan, tinggal kemauan kamu orang. Gerobak 1 orang 2, oke, berarti ayam asar, habis asar tuh berangkat 1 orang misalnya, dari maghrib nanti upload 1 orang, bisa. Tapi ngaji jangan ditinggal, gitu. Yang pokok ngaji, ya. Untuk yang lain-lainnya, ila Syam, pergi ke Syam,
untuk dagang. Walamma qaruba min Busra ra'ahu ar-rahibu bakhira fa akhbara ammuhu bi annahu sayakunu akhirul anbiya wa talaba minhu ayyarji'a bi khaufan alaihi min aduwi yataraqabuhu. Sam itu mana sih? Negara Sam itu 1500 kilo dari Mekkah ke negeri Sam. Sam itu di posisi, kalau melihat di peta, saya juga belum pernah ke sana ya. Kamu mau ke sana? Amin. Mudah-mudahan bisa bareng ya. Sam itu kalau melihat di peta, dia posisinya di sebelah barat Sungai Efrat. Ya, sebelah barat Sungai Efrat, atau sebelah utaranya Gurun Arab, sebelah utaranya Gurun Arab. Kalau ini misalnya kayak kita ini Arab, dia gurun berarti sebelah utara ya, sebelah kiri saya atau sebelah kanan kamu orang. Nah itu posisi daripada Sam. Negara Sam ini kalau sekarang adalah Palestina. Itu negara Sam sekarang pecah dia. Dulu namanya Sam, sekarang sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara, termasuk negara Palestina. Di situ ada ada yang ada di peta kan? Ada di peta induknya. Kalau sekarang petanya ada Palestina, kemudian Libanon, termasuk di situ Yordan, termasuk juga Suriah. Nah itu ya. Di beberapa negara pecah. Berarti Nabi itu dulu dagang bukan sehari dua hari, berbulan-bulan. Itu. Wow, 1500 tahun, 1500 kilo. Kalau sekarang mudah, 1500 kilo itu pesawat 1 jam Jakarta aja selesai kan. Walamma qaruba min Busra, walamma dan ketika dekat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi min Busra, dari Busra, ra'ahu ar-rahib, maka ngelihat atau ketemu ya, ra'ahu ar-rahib, ngelihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahib itu apa? Pendeta ya, pendeta, rahib namanya, rahib atau rahib, pendeta. Namanya adalah Bahiro. Fa akhbara, maka ngasih kabar, cerita, ngomongin gitu ya. Pendeta tersebut kepada ammuhu, kepada pamannya Nabi. Siapa pamannya? Abu Thalib. Bi annahu, kelawan setuhune Kangjeng Nabi, setuhune Muhammad gitu. Bi annahu, kelawan setuhune Muhammad, saya kuno iku bakal ono gitu. Saya kuno iku ono atau bakal ono sopo Muhammad akhirul anbiya, itu jadi akhir atau pungkasan atau jadi nabi yang terakhir. Wa tolaba, lan apa sih tolaba itu? Nyari gitu ya, nyuruh, merintah gitu ya, berharap kepada paman Nabi ayyarji'a, untuk pulang. Udah bawa pulang gitu kan. Bihi kelawan Nabi khaufan. Kenapa khaufan? Karena khawatir, takut, alaihi atas Nabi,
min aduin saking musuh yataraqabuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nyai. Bagus loh. Aduin musuh yataraqabuhu yang nunggu-nunggu gitu. Musuh itu nunggu Nabi. Jadi ketika sampai di sebelum ke negeri Sam ya, kira-kira di luar daerah kota Sam itu, jadi belum nyampe ke Sam. Busra itu pinggiran kota Sam gitu. Ketemu dengan rahib pendeta. Jadi istilahnya ini sebelum ke Sam, ada di pinggirannya itu kota tempat istirahat di situ. Rombongan Nabi ini istirahat. Rombongannya paman Nabi ini istirahat. Begitu istirahat, ini riwayat mengatakan begini. Rombongan Nabi ini dijamu makan oleh rahib ini. Gitu. Dijamu. Satu riwayat lagi mengatakan bahwa Nabi tidak ikut dalam jamuan itu. Jadi yang lain itu, yang ketua-ketua rombongan, yang tua-tua itu, Nabi kan masih anak-anak saat itu. Di sini kalau kitab ini kan mengatakan 9 tahun. Kalau di kitab yang lain mengatakan bahwa waktu Nabi berangkat ke Sam, waktu berangkat ke Sam yang pertama umur Nabi 12 tahun. Jadi Nabi itu ya namanya ngebantu, ya ngebantu itu ya di luar dia. Di luar, nungguin barang-barang itulah gitu. Nungguin onta, nungguin barang-barang itu. Yang lain ini dijamu, satu riwayat begitu. Kemudian satu riwayat lagi ditanya, Nabi ini ditemuin oleh pendeta Bakhiroh ini. Jadi memang pendeta Bakhiroh ini tahu bahwa akan muncul ciri-ciri nabi akhir zaman yang tertera di dalam kitabnya Nabi Isa alaihis. Apa kitabnya Nabi Isa? Injil. Jadi di dalam Injil itu dijelaskan bahwa ada ciri akan ada lahir seorang nabi, ciri-cirinya ini, dia akan menjadi akhirul anbiya wal mursalin. Pendeta ini tahu dari mana? Dari keterangan kitab Injil, kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi riwayat itu gitu, dijamu. Jadi Nabi itu, Nabi Muhammad enggak masuk ke dalam penjamuan itu. Dia di luar nunggu. Gitu. Mana cirinya yang dilihat oleh pendeta Bakhiroh ini? Bahwasanya ketika Nabi itu jalan, rombongan ini jalan. Nah, riwayat lain mengatakan bahwa pendeta ini masuk ke pasar. Masuk ke pasar nyari yang namanya Ahmad atau Muhammad dicari. Pendeta ini tahu, paham betul. Mana diantaranya ketika baginda Nabi itu di rombongan jalan tuh, rombongan Abu Thalib yang berangkat untuk dagang itu, diantaranya ada anak yang selalu diikuti oleh awan. Satu riwayat mengatakan bahwasanya Bakhiroh ini juga tahu kalau pohon yang dilewati yang dekat dengan Nabi, pohon itu sujud kepada Nabi, hormat kepada Nabi sallallahu alaihi. Batu yang dilewati oleh Nabi, tempat yang dilewati oleh Nabi, batu itu pun sujud bertasbih, sujud hormat kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuh, pohon aja sujud hormat, batu aja hormat, burung-burung semua hormat kepada Nabi. Santri sekarang kadang-kadang lupa baca sholawat kepada Nabi. Bener nggak? Hah? Paling kencang kalau sholawat itu ya kalau habis ngeriung bagi besek itu. Gimana Mas Eko? Sudah belum yang di depan? Udah Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Jauh sambil ngangkat besok. Tuh. Kadang ngaku umat Nabi tapi jarang sholawat kepada Nabi. Ngaku pengen syafaat dari Nabi tapi nggak pernah atau jarang bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sudah ketemu dengan baginda Nabi, ditanya, ini riwayatnya, ini nggak lama-lama ngaji itu, satu bab aja lah ini. Ya, tapi baru 3 baris sudah setengah 10. Kita selesaikan bab ini aja. Satu riwayat ceritakan, ini namanya sejarah ya, belajar sejarah begitu, kita tahu cerita apa sejarahnya baginda Nabi diantaranya. Ini baru sekilas saja kitab ini menjelaskan kan itu. Kemudian ditanya, rahib itu nanya sama Abu Thalib. Ada lagi nanyakan, apa di antara kata rahib ini, kata pendeta, apa di rombongan ini ada yang namanya Ahmad atau Muhammad gitu. Ada juga riwayat mengatakan bahwa dipanggil baginda Nabi ini. Kemudian ditanya, kamu dengan siapa? Dengan Abu Thalib pamannya. Dipanggil Abu Thalib. Kata rahib ini, wahai Abu Thalib, misalnya kira-kira gitu. Wahai Abu Thalib, ini anak ini siapa? Apa jawab Abu Thalib? Ini anak saya. Ini anak saya, namanya Muhammad. Ciri-cirinya udah kelihatan. Awan selalu ikut, pohon sujud, kemudian batu pun sujud kepada baginda Nabi, hormat kepada Nabi. Kemudian ditanya, Abu Thalib, kata rahib ini, kalau memang apa ini kayaknya ini kamu bohong lah, kira-kira gitu. Loh, kenapa bohong? Ini anak saya, katanya gitu kan. Lihat kisah kemarin diceritakan bahwa Abu Thalib pamannya Nabi ini begitu cinta, begitu senangnya kepada Nabi, melebihi cinta dan senangnya kepada anak-anaknya Abu Thalib. Maka dia ngomong tuh saat itu ketika pendeta nanya, ini siapa? Ini anak saya. Kata rahib, enggak. Sebab apa? Di dalam kitab Injil dijelaskan bahwasannya akan turun kepada Nabi, cirinya apa? Kepada umat, kepada manusia akhir anbiya wal mursalin, namanya ini, ciri-cirinya ini. Dan di kitab Injil itu sudah dijelaskan bahwasannya ketika lahir calon nabi dan rasul akhir zaman ini, dia sudah yatim. Maka rahib ini nggak percaya kalau Abu Thalib ngomong ini anak saya. Kata Abu Thalib, iya, ini adalah anak sepupu saya. Waktu di dalam rahim, bapaknya sudah meninggal, Abdullah. Waktu dikandung sudah meninggal, 2 tahun meninggal. Ayo, lihat tuh dalam kitabnya. Berapa tahun? Enggak dibaca. Ditinggal ibunya, ditinggal daripada kakeknya, baru pindah ke pamannya Abu Thalib. Baru diceritakan bahwasannya saya adalah pamannya. Sebab waktu dalam rahim, anak ini, keponakan saya ini sudah yatim, lahir sudah yatim. Apa kata Buhairah?
Apa kata pendeta ini? Bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Kata pendeta ini, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak ini punya ciri sebagai akhirul anbiya, terakhirnya para nabi, terakhirnya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diperiksa tuh oleh Bahira itu kalau nggak salah di sebelah kanan ya. Di bawah belikat Nabi itu ada cap kenabian. Tuh. Manusia pilihan itu ada tanda-tandanya. Lihat Nabi itu dipilih oleh Allah. Ada tandanya. Ciri-cirinya tadi disebutkan kan. Gitu. Maka kalaupun kamu mau jadi orang pilihan juga harus ada tandanya. Iya, harus ada tandanya. Kalau mau jadi santri pilihan, santri yang dipilih juga harus punya ciri dan tanda. Nurut misalnya, rajin gitu. Enggak hanya rajin di depan ustadznya. Kan ada itu santri di sana. Sana ini, sananya satu, ini tiga. Tuh. Lah iya di sana. Di sana. Kalau ada ustadznya rajin, kan ada yang begitu itu. Tapi kalau di sini insya Allah rajin semua. Apalagi kalau sudah dimarahin, tambah rajin. Ada ciri dan tandanya, maka orang sukses pun ada ciri dan tandanya. Ciri dulu, tandanya dulu. Wa talaba min ayyarja bi khaufan. Kata si pendeta ini, wahai Abu Thalib, sudah pulang. Jangan diteruskan perjalanan ini. Kenapa? Kata Abu Thalib, khaufan alaihi min aduwi yataraqqabuhu. Kata si pendeta ini khawatir bahwasanya anak ini dicari-cari oleh Yahudi. Gitu. Orang Yahudi itu tahu di dalam kitab bahwa akan lahir. Kemarin ceritakan lahir susunannya kemana? Ke Ismail. Sedangkan orang Yahudi maunya Nabi itu lahir dari turunan Yakub. Maka dicari untuk apa? Dibunuh. Tapi namanya Nabi, pilihan Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Wa qad istadalla lan teman-teman nuduhaken sapa Bahira itu apa? Pendeta ala nubuwwatihi ing atase tanda-tanda kenabian Nabi, ala nubuwwatihi ing atase kenabian Nabi Muhammad, bi alamatihi kelawan piro-piro tanda, dengan beberapa tanda allati kang fi kutubi ahlil kitab, fi kutubi ahlil kitab, yang sudah disebutkan di dalam kitab atau ahli kitab. Ahli kitab itu mana? Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kamu kalau bilang, wih hebat betul santri, mau nggak disebut ahli kitab? Enggak, karena ahli kitab itu penafsirannya adalah Yahudi dan Nasrani. Berarti tanda kenabian itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam kitab sebelumnya. Maka jangan percaya kalau di zaman akhir ini ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi, di zaman akhir ini ngaku-ngaku sebagai rasul, ngaku-ngaku sebagai nabi. Jangan ada yang percaya.
Apa mungkin? Mungkin, karena zaman baginda Nabi pun sudah ngaku yang namanya Nabi. Sekarang pun ada ngaku Nabi. Enggak hanya di Indonesia pun sama. Bahkan ada yang ngaku malaikat. Jibril. Siapa Jibril? Yang ngaku malaikat Jibril. Siapa? Dia edan ya. Ya kan? Kamu ini kurang update sih. Udah lama itu ngaku sebagai Jibril. Karena ngaku sebagai Jibril ini penyimpangan. Ngaku sebagai Nabi penyimpangan. Di negeri kita ini ada undang-undang. Kalau ngaku Nabi itu penyimpangan. Jelas. Apalagi ngaku Jibril. Kalau sudah aneh-aneh begitu, turunkan aparat. Ya kan? Dipegang gitu. Dipegang, dibawa ke kantor polisi. Habis itu diinterogasi. Karena dia salah maka dihukum. Karena lemahnya kita orang manusia nangis. Masa ada Jibril nangis? Jadi sampaikan ke jamaah, sampaikan ke anak keturunan kita, sampaikan ke umat bahwasannya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada rasul setelah Muhammad. Beliau adalah akhirul anbiya wal mursalin, akhirnya para nabi, akhirnya daripada para utusan. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada rasul setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain? Lihat di sini. Di keterangan bawahnya ya ada al-khulasatu kana fi sigrayar al-ghanam li ahli Makkah wa safra ila sami ma'amihi gitu kan. Wa huwa ibnu tis'in gitu kan, dijelaskan di sini wa huwa Nabi ibnu tis'in itu anak yang umurnya 9 tahun. Au ibnu salasa asyra atau umurnya 13 tahun. Nanti kita lihat dulu ya. Ya. Jadi ada riwayat mengatakan 9 tahun, tadi saya sampaikan riwayat mengatakan 12 tahun. Keterangan di sini juga diketerangkan disebutkan 13 tahun gitu. Ada yang ditanyakan? Ya, coba dibaca. Dari mana tadi? Rayuhul ghanam wa safratul ula ila sam, sambil dimaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus rayuhul ila sami. Apa artinya? Ayo sebutin aja nggak apa-apa. Sepengetahuan kamu orang itu, mau pakai bahasa Jawa boleh, mau dimanai boleh, mau bahasa Indonesia, yang penting pemahaman dulu, paham kamu dengan maksud daripada kalimat itu. Ayo. Menggembala kambing dan perjalanan pertama ke Syam. Terus? Lah katanya ngaji amsilatinya udah jauh. Hah? Jam silat itu kan untuk ini, nahu dan sorob itu kan untuk memaknai kita untuk bisa ngerti bahasa Arab gitu. Ini belum ditanya, nanti kalau ditanya. Terus karena
Sesungguhnya baginda Nabi sewaktu kecil yara al-ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. sudah memelihara kambing dengan produk-produk Mekah. Bi ujratin. Ya, Dan apa? ya isu minha ya. Sebab mengembala kambing. Falamma balagha syata min umri safar ila Sami'a bin Abi Thalib, umur 9 tahun pergi ke Sam. Mana Sam itu? Sam itu kan dulu zaman Nabi. Berapa jaraknya Mekah ke Sam? 1.500 kilometer. Itu Sam dulu. Kalau sekarang itu sekitarannya itu ya. Maka wajar dagang di 4 negara atau 6 negara di situ. Itu bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan gitu. Memang kebiasaan orang Arab juga dulu gitu, dagang, pindah ke sini dagang. Berangkat dari Mekah bawa barang ke Sam, bawa ke Palestina, bawa ke Yordan, dibawa lagi ke Libanon. Nanti udah dagang di sana, beli lagi barang yang ada di Yordan, di Libanon, kemudian di Suriah, di Palestina, dibawa lagi ke Mekah, begitu. Sama kayak kamu orang itu, kalau pulang kampung, kamu tanya orang kampung itu maunya apa, yang ada di kota, Mas Eko. Gitu. Kamu pulang ke Lampung Utara, pulang ke Prengsewu, ya. Orang Prengsewu kan dagang tuh. Saudaramu tuh lihat tuh dagang apa. Kalau dagang apa misalnya, dagang pecah belah atau mainan atau aksesoris, kamu main ke sini, apa yang dia beli? Tanya. Bude beli aksesoris ini berapa? Oh kata dia segini. Kamu ambil, kamu foto, kamu cek tuh di online, kamu cek tuh di pasar tengah. Gitu. Oh ternyata dia saudara kita itu beli misalnya per paknya 20.000. Ternyata kamu nemu harga 15.000. Kenapa nggak kamu jual 18.000? Punya 2.000. Waktu pulang kamu jual tuh 18.000. Dia 20.000 beli, pakai tenaga, pakai waktu, dia beli 18.000 dari kamu bawain barangnya. Kalau satu pak, kalau dia sudah pesen 200 pak, kali 2.000 sudah 400.000 kamu. Cukup biaya kamu itu sebulan. Saya buka pemikiran gitu. Baginda Nabi pun begitu, dari Mekah, dari Mekah ke Sam, ke Palestina, ke Yordan, beliau bawa barang, dagang di sana. Apa yang dibutuhkan orang Yordan, apa yang dibutuhkan orang Suriah, apa yang dibutuhkan orang Libanon, apa yang dibutuhkan orang Palestina. Nanti beli barang lagi gitu. Dari Palestina, dari Yordan yang disenangin oleh orang Arab. Nanti ada kisah kalau beliau nanti sudah bawa dipercaya oleh Khadijah. Khadijah itu selain memang punya rasa kepada Nabi, rasa senang, beliau pun Nabi beli barang-barang yang disenangin oleh Khadijah. Itu kamu itu kalau punya ya Mas Eko, kalau punya seseorang itu bawain yang dia senengin. Bawain yang dia senengin. bukan Ini datang lenggang kosong pulang bawa itu ya, mudah-mudahan lah pada waktunya yang terlebih lagi kepada keluarga kita kan bisa kita begitu.
Mudah-mudahan yang akan datang seperti itu. Tujuh, safratuhu sani ila Sam wa bil khamisati wal isrin min umrihi wal khamisatu wal isrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safaro ila Sami marratan saniyatan fi tijaratin li sayyidati Khadijah wallahu a'lam bissawab. Ini aja yang bisa disampaikan, sedikit tapi dipahamin ya. Dipahami, dimengerti, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat maslahat biddin wad dunya wal akhirah. Amin. Wallahu a'lam bimuradi. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf, pada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Selawatan. Qadimul la yu'allu sama'uhu Naza'a qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'inda jali wa hayrati faya rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa sahil alayya hifdhusum ma darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tukang makan, tukang kepo. Jauh banget.